Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifa Dwi Aprilia Herman dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar Angkatan 2024 dengan NIM 24070150147 dari kelas A. Kali ini saya akan memaparkan lifespan tentang saya untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu Psikologi Perkembangan Anak. Untuk itu, ada baiknya untuk saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Afifa Dwi Aprilia Herman, akrab disapa Iva, lahir di Timika pada tanggal 1 April 2005. Saya adalah anak kedua dari 2 bersaudara. Saya adalah anak bungsu. Yang pertama, saya akan memaparkan perjalanan pendidikan saya terlebih dahulu. Dimulai dari TK di Dharma Wanita. Selanjutnya, saya berlanjut di SD Islam Al-Azhar 34 Makassar, lalu ke SMP Negeri 13 Makassar, dan SMA Negeri 2 Goa. Dan untuk saat ini, saya sedang berkuliah di Universitas Negeri Makassar, Fakultas Psikologi. Adapun tahap-tahap psikologi perkembangan anak yang akan saya jelaskan di lifespan kali ini. Yang pertama ada masa prenatal. Masa prenatal ini dimulai dari saat kita masih menjadi janin sampai kita dilahirkan. Yang kedua, ada masa bayi. Masa bayi dimulai dari kita berusia 0 sampai 24 bulan. Selanjutnya ada masa kanak-kanak awal, dimulai dari usia 24 bulan atau 2 tahun sampai 6 tahun. Yang terakhir ada masa kanak-kanak akhir yang dimulai pada usia 6 sampai 12 tahun. Yang pertama yaitu masa prenatal. Pada saat itu, ibu saya tidak mengetahui bahwa dia sedang hamil karena tidak merasakan apapun. Setelah usia kehamilan 3 bulan, barulah ibu saya mengetahui bahwa dia sedang hamil. Menurutnya, saat saya berada dalam kandungan, dia sama sekali tidak merasakan mual, morning sick, dan ngidam. Saat masa kehamilan, ibu saya merasa lebih dekat dan erat dengan orang-orang di sekitar. Ibu saya merasa sangat disayang oleh semua orang. Hal itu sangat mempengaruhi janinnya. Hal ini bisa kita kaitkan dengan teori ekologi perkembangan. Teori Bronfenbrenner ini mengatakan bagaimana perkembangan janin dipengaruhi oleh interaksi atau hubungan dengan pasangan, keluarga, ataupun orang terdekat lainnya. Hal ini menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang mendukung ibu hamil untuk mendukung kesehatan janin secara optimal. Selanjutnya yaitu masa bayi. Yang pertama ada perkembangan fisik yang bisa kita kaitkan dengan teori Gesell, yaitu setiap anak berkembang menurut urutan tertentu. Saya lahir dengan berat 3,3 kg, panjang 48 cm. Pada usia 5 bulan saya sudah bisa tengkurap, usia 9 bulan saya sudah bisa duduk dan berdiri dengan bantuan benda lain. Tidak lama setelah itu, saya diberikan baby walker dan pada usia 11 bulan, saya sudah bisa jalan. Selanjutnya yaitu perkembangan kognitif. Pada saat bayi, saya sering menggunakan mainan berbahan karet yang bisa dimasukkan ke dalam mulut, sama seperti saat makan. Selanjutnya yaitu perkembangan sosial. Waktu saya masih dalam masa bayi, saya sangat gampang akrab dengan siapa saja. Menurut ibu saya tidak menangis ketika ibu saya tidak ada. Kata ibu saya suka tertawa dengan siapa saja yang mengajak bermain dan berbicara, serta selalu memamerkan gigi. Selanjutnya, perkembangan bahasa. Pada usia 9 bulan, saya sudah dapat mengatakan beberapa kata seperti mama, kakak, papa, pengulangan suku kata yang sederhana. Ibu dan orang-orang di sekitar saya mulai dapat memahami apa yang saya katakan pada saat saya berusia 1,5 tahun. Selanjutnya yaitu masa kanak-kanak awal. Yang pertama ada perkembangan fisik atau motorik. Saya sudah bisa berlari dengan seimbang, bermain lompat tali, dan berbagai permainan lainnya. Selanjutnya yaitu perkembangan kognitif. Pada usia 2-3 tahun, saya sudah dapat memahami fungsi suatu benda. Saat TK, saya sudah bisa membaca, menulis beberapa kata, serta mewarnai. Saya juga sempat ikut lomba mewarnai. Saya juga sering bermain profesi dengan sepupu-sepupu saya.
Perkembangan ini dapat kita kaitkan dengan teori perkembangan biasa. Teori perkembangan kognitif biasa. Saat ini, saya berada pada tahap pra-operasional. Teori biasa mengatakan anak-anak mulai mengembangkan kemampuan dan melakukan permainan imajinatif. Sama seperti yang saya lakukan saat bermain profesi dengan sepupu-sepupu saya. Selanjutnya, perkembangan bahasa. Saat memasuki kanak-kanak awal, saya merupakan anak yang cerewet dan suka berbicara tentang banyak hal dengan ibu saya. Yang terakhir yaitu perkembangan sosial. Memasuki TK, saya menjadi anak yang introvert dan takut bicara dengan orang baru. Sangat cengeng, mudah menangis ketika tidak ada yang menunggu saat proses belajar di TK. Sehingga saya selalu bergantung dengan guru saya dan mengikutinya kemanapun ia pergi. Yang terakhir yaitu masa kanak-kanak akhir. Yang pertama ada perkembangan kognitif. Cara berpikir saya menjadi lebih kompleks, dapat memahami materi pelajaran dengan baik, menyelesaikan PR, ulangan harian, dan lain-lain. Sudah dapat berpikir logis dan mempertimbangkan banyak hal sebelum melakukan sesuatu. Selanjutnya perkembangan fisik atau motorik. Di antara teman-teman saya saat SD, saya menjadi yang paling tinggi saat itu karena pertumbuhan tubuhku sangat baik. Selanjutnya ada perkembangan bahasa. Saya sudah bisa menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggris, serta mampu mengatakan pendapat yang ada di kepala saya. Selanjutnya yaitu perkembangan sosial. Saat usia ini, saya memiliki banyak teman, mampu berinteraksi dengan baik dan beradaptasi dengan lingkungan dengan memperhatikan norma-norma yang ada. Perkembangan ini dapat kita kaitkan dengan teori perkembangan sosial oleh Erik Erikson, yang mengatakan anak-anak mulai mengembangkan rasa percaya diri melalui prestasi akademik, keterampilan sosial, dan berinteraksi dengan teman-temannya, serta menyesuaikan diri dengan norma sosial. Memperoleh banyak hal juga termasuk dalam teori ini. Oke, baik, sekian lifespan dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.